3 tentara Amerika Serikat tewas. Bom Amerika jatuh di Iran untuk malam ke-9 berturut-turut. Israel mungkin akan ikut bertempur. Dan sebuah laporan baru menunjukkan bahwa pemimpin tertinggi Republik Islam mungkin bahkan tidak berada di dalam negeri. Sementara itu, J.D. Vance menuduh tokoh-tokoh Israel mencoba memperpanjang perang dan menggagalkan kesepakatan dengan Iran. Kami akan membahas semuanya hari ini di The Quad. Selamat datang kembali di The Quad di JNS. Saya di sini bersama rekan pembawa acara saya yang luar biasa, Shoshana Keith Kitzjaskal. Dan kita juga kedatangan kembali Fleur Hasan Nahum. Meskipun secara jarak jauh, tapi tetap bersama kita. Dan tentu saja hari ini kita punya pembawa acara tamu yang sangat spesial, Miss Israel 2026. Kita kedatangan Daniel Yablonska. Senang sekali Anda bisa bersama kami. Senang sekali bisa berada di sini. Ya, baiklah. Pertama-tama kita akan membahas apa yang sedang terjadi dengan Republik Islam Iran. Maksud saya, sekarang kita sudah melihat 9 hari berturut-turut pertempuran dengan Amerika Serikat menyerang target-target penting. Kita melihat mereka menyerang infrastruktur. Sudah cukup lama mereka tidak menyerang hal itu. Dan kita telah melihat kedua belah pihak menyatakan dengan sangat jelas bahwa nota kesepahaman dan gencatan senjata sudah berakhir. Apa artinya itu bagi kita semua di sini di Israel? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Fleur, bagaimana pendapatmu tentang apa yang sedang terjadi? Menurutmu, apakah Israel akan ikut terlibat dalam konflik ini? Atau apa langkah selanjutnya yang akan diambil? Nah, itulah yang dikatakan semua orang yang saya kenal di jajaran keamanan tingkat tinggi, bahwa ini hanya masalah beberapa hari saja. Bandara-bandara kami telah diminta untuk menyediakan ruang bagi pesawat-pesawat Amerika. Oleh karena itu, beberapa dari kami penerbangannya telah dibatalkan. Itu yang saya dengar. Saya dengar ini akan terjadi sebelum akhir pekan. Tapi kamu tahu, Emily, kita sudah sering mendengar hal seperti ini sebelumnya. Intinya begini. Saya rasa kita bisa dengan aman mengatakan bahwa MOU itu sudah mati. Bahwa, seperti yang kita tahu, Republik Islam memang tidak pernah berniat melakukan apapun. Kita tidak tahu alasan mengapa Amerika terus mendorong. Mereka punya alasan sendiri. Mungkin beberapa dari alasan itu memang sepenuhnya masuk akal. Piala Dunia baru saja selesai tadi malam dan semua orang bilang mereka menunggu sampai perayaan Hari Kemerdekaan Amerika selesai. Mereka menunggu Piala Dunia selesai. Saya pikir kita juga menunggu pemilu paruh waktu. Tapi siapa yang tahu dengan Presiden Trump? Intinya adalah ini. Mereka, Republik Islam, adalah pihak agresor. Mereka selalu seperti itu. Dan orang-orang Amerika, mereka tidak bisa mundur sekarang. Lebih dari sebelumnya, fakta bahwa mereka telah membunuh tentara yang sedang bertugas di Yordania. Mereka benar-benar mengamuk di seluruh kawasan itu. Dan kita juga harus merespons, begitu juga Amerika Serikat. Saya pikir Amerika Serikat harus memimpin. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa kita yang menyebabkan perang ini. Tapi yang pasti, saya pikir akan ada eskalasi yang lebih besar dalam beberapa hari ke depan. Ya, maksud saya, kita mungkin akan terseret masuk entah kita mau atau tidak. Dan kita melihat, saya rasa itu baru kemarin, rentetan rudal ditembakkan ke Yordania, ke Bahrain, ke Kuwait semalam. Dan kita juga melihat sirene berbunyi di Israel, di Eilat, di Israel Selatan. Kita melihat ada puing-puing yang masuk. Beberapa rudal pencegat ditembakkan untuk mencegah puing-puing itu masuk ke wilayah Israel. Untungnya tidak ada yang terluka, tapi situasinya jelas-jelas semakin memanas. Dan tentu saja kita juga melihat sesuatu yang menurut saya tidak biasa. Kita melihat Uni Emirat Arab menyerukan penahanan diri segera dan gencatan senjata. Sekarang jelas saya mengerti, karena merekalah yang sebenarnya menerima sebagian besar serangan, bahkan lebih banyak daripada yang diterima Israel. Uni Emirat Arab telah menjadi pihak yang menerima serangan rudal ini. Tapi maksud saya, jika negara-negara lain di kawasan ini tidak mau mendukung Amerika Serikat dalam inisiatif ini, kita seperti kembali ke titik semula, bukan? Maksud saya, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Kamu tahu, saya rasa sejak bulan Maret, kita semua hanya menunggu ini pecah lagi. Saya rasa tidak ada dari kita yang benar-benar berpikir bahwa ini sudah berakhir. Ini lebih kepada seberapa banyak liburan yang mungkin bisa kita nikmati, dan tidak harus lari ke tempat perlindungan bom. Inilah liburan di Israel. Iya. Ide liburan kami sekarang seperti seni berperang. Dan harus menyerang balik selama itu keren. Tapi anehnya, mereka belum menyerang kita. Aneh juga, mereka belum menyerang. Dan itu pasti karena mereka benar-benar takut dengan reaksi kita. Karena begitulah cara penangkalan bekerja. Aku tidak yakin siapa yang setuju di sini. Tapi menurutku, sangat aneh bahwa mereka menyerang semua pihak. Aku mendengar hal yang sangat menarik tentang Kuwait. Sebenarnya, bahwa Kuwait sebenarnya sedang melawan balik dengan menggunakan pertahanan udara yang sangat canggih
Dan bisa jadi negara berikutnya yang bergabung dengan Abraham Accords. Siapa tahu? Ya, mereka tidak berbicara dengan baik tentang kita. Tapi dengar, kalau ada yang mau bergabung, aku siap. Kecuali Republik Islam Iran, mereka tidak diterima. Ya, memang tidak. Aku rasa kamu tidak perlu khawatir soal itu, Emily. Daniel, maksudku, menurutmu kenapa mereka belum menyerang Israel? Maksudku, apa mereka takut? Aku ingin bilang kalau mereka takut, karena menurutku semoga saja memang begitu. Mereka memang seharusnya takut. Mereka harus takut. Kita punya kekuatan yang begitu besar. Tentara yang luar biasa, dan kami semua sudah siap. Aku sudah bilang ini sejak awal perang pecah, bahwa semua ini akan sepadan. Bezrat Hashem, insya Allah semua ini akan sepadan. Kita harus bertahan. Kita harus tetap kuat dan hanya berdoa kepada Tuhan agar semua ini akan sepadan. Agar Iran bisa bebas, agar rakyat Israel bisa hidup damai, dan kawasan ini bisa maju ke depan. Salah satu hal yang sangat membuatku kecewa tentang situasi ini adalah kita membicarakan pemilu paruh waktu sebagai alasan untuk, kamu tahu, nota kesepahaman atau semacam penundaan, atau mungkin Piala Dunia. Itu juga sudah disebut-sebut. Semua itu mungkin saja. Tapi hal yang membuatku sedih dan sangat sulit bagiku adalah setiap hari yang berlalu, semakin banyak orang yang meninggal. Ya, semakin banyak lagi. Maksudku, ada orang-orang yang dieksekusi setiap hari di Iran. Ada remaja-remaja yang dieksekusi minggu ini oleh Republik Islam, sementara kita menunda-nunda, sementara kita masih membicarakan politik. Dan maksudku, aku benar-benar berharap kamu benar. Aku benar-benar berharap kamu benar bahwa semua ini akan sepadan, karena maksudku sudah cukup. Dan inilah perbedaan besar yang kita lihat sekarang. Orang-orang yang ingin membendung rezim dan membuat kesepakatan dengan mereka untuk memperbaiki keadaan sementara. Dan orang-orang yang, menurutku, mewakili banyak warga Israel yang merasa sudah cukup. Ya, aku tadi mau bilang, Menurutku, siapapun yang berpikir mereka akan mencapai kesepakatan dan mereka akan mengubah cara mereka, lalu tiba-tiba menghormati rakyatnya dan menghormati kebebasan berbicara itu salah. Itu benar-benar tidak akan pernah terjadi. Jadi rezim ini harus dikalahkan. Dan memang tidak ada alternatif lain untuk itu. Rezim ini harus dikalahkan. Jadi sekarang kita hanya mengulur waktu saja. Masalahnya adalah tidak semua orang di seluruh dunia, terutama orang Amerika, dan saya baru saja menghabiskan 10 hari di Amerika yang sangat membuka wawasan bagi saya. Saya pikir saya cukup mengenal Amerika. Ini adalah kali ketiga saya ke sana dalam beberapa bulan terakhir. Sebenarnya, saya banyak belajar dalam perjalanan terakhir ini, entah kenapa. Mungkin karena saat itu bertepatan dengan perayaan 4 Juli. Tidak semua orang memiliki keinginan, atau saya bahkan tidak akan menyebutnya keinginan. Tidak semua orang punya daya tahan seperti yang kita miliki di Israel, karena kita tidak punya pilihan. Kita sudah hampir 3 tahun mengalami perang. Kami sudah terbiasa dengan itu. Anak-anak kami masuk wajib militer. Dan saya rasa orang lain tidak mengerti. Dan mereka mengalaminya saat Perang Dunia Kedua, bahwa kamu harus menderita sebelum kamu bisa. Seperti yang dikatakan Daniela, kita akan sampai ke sisi lain. Tapi itu membutuhkan ketahanan yang nyata. Dan saya pikir itulah masalahnya. Kita hidup di masyarakat yang serba instan. Kita masuk ke dalam perang. Kita pikir semuanya akan selesai dalam 2 minggu. Tidak seperti itu. Lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Bahkan orang Israel sudah terbiasa dengan perang 6 hari, perang 10 hari, dan perang 12 hari seperti itu. Dan jika kita benar-benar ingin menyingkirkan ancaman seperti Republik Islam, yang merupakan ancaman terhadap peradaban, bukan hanya ancaman bagi orang Yahudi, bukan hanya ancaman bagi Israel, itu akan memakan waktu dan akan ada harga yang harus kita bayar. Dan seperti yang dikatakan Emily dengan sangat fasih di konferensi JNS, orang-orang Iran membayar semua ini dengan darah mereka. Itulah yang terjadi setiap hari ketika kita terus memperdebatkan apakah akan kembali atau tidak. Ini harus dilakukan. Tidak ada pilihan lain. Kalajengking tetaplah kalajengking. Mereka tidak bisa berubah. Mereka tidak akan menjadi sesuatu yang berbeda dari diri mereka sendiri. Mereka mengatakannya setiap hari. Itu adalah mantra mereka. Itu adalah agama mereka. Sudah selesai. Jadi pertanyaannya adalah, kapan semua orang akan berkata, kita harus melakukan ini? Butuh 6 bulan. Butuh 1 tahun. Kita hanya harus menyelesaikan pekerjaan ini dan tidak bolak-balik keluar masuk. Itu hal terburuk yang bisa kita lakukan. ya, ini menarik karena menurutku sekarang kita berada di masa di mana dalam beberapa tahun terakhir, Eropa sebenarnya belum benar-benar mau menghadapi ancaman ini. Mereka juga masih belum mau menghadapinya secara militer. Namun kita memang sudah melihat semacam perubahan. Maksudku, Uni Eropa akhirnya menetapkan IRGC. Lalu Inggris baru-baru ini memang belum penetapan penuh seperti yang kita inginkan. Tapi mereka telah melarang IRGC sebagai kelompok teroris. Sekarang bekerja sama atau berhubungan dengan mereka bisa dihukum. Kamu tahu, aku rasa hingga 14 tahun penjara.
Jadi, ada kemajuan di pihak Eropa. Lalu Prancis mengatakan bahwa mereka akan memveto pelonggaran sanksi yang ingin diberikan Amerika Serikat untuk MOU. Jadi menurutku ada keinginan yang berbeda di Eropa. Apakah itu cukup untuk mendukung di tingkat diplomatik dan militer? Apa yang perlu dilakukan untuk perubahan rezim? Maksudku, aku tidak tahu. Itu masih harus dilihat nanti. Tapi menurutku, sekarang adalah kesempatan yang sangat baik. Dan aku ingin semua penonton kita berpikir sangat-sangat hati-hati tentang semua yang baru saja dikatakan oleh Fleur. Bahwa mengalahkan musuh seperti ini yang pada suatu saat nanti akan datang ke Amerika Serikat. Secara militer, suka atau tidak, mengalahkan musuh itu memang membutuhkan stamina. Dan kita tidak bisa berharap semuanya selesai dalam semalam. Sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda memperkirakan bahwa Israel juga akan terlibat dalam konflik ini? Dan mengapa sangat penting bagi kita untuk melihat kerjasama antara Amerika Serikat dan Israel ini? Sesuatu yang terus-menerus diserang di media saat ini. Wah. Tidak ada pertanyaan yang mudah, tidak sungguhan. Sejak perang ini dimulai, anak-anak, saya telah melihat dari awal perang hingga sekarang, perbedaan pada anak-anak ini yang selama 2 bulan berada di rumah bersama keluarga mereka dan sekarang mengalami kecemasan berpisah serta sering mengalami ledakan emosi di sekolah. Dan ini benar-benar berdampak pada generasi berikutnya. Bagi saya, itu menakutkan, karena kita selalu punya masalah. Kita selalu bolak-balik. Apakah kita ingin bergantung pada Amerika? Apakah Amerika bergantung pada kita? Apakah kita sedang dimanfaatkan? Semua hal itu. Tapi, saya benar-benar memikirkan generasi berikutnya. Dan saya takut membayangkan anak-anak yang trauma di sini di Israel. Seperti apa hubungan di masa depan nanti? Saya tidak ingin anak-anak kita di masa depan membenci pihak lain. Saya tidak ingin ada permusuhan. Saya tidak ingin menyimpan dendam terhadap Amerika. Pada akhirnya, kita memang butuh teman. Jadi, itulah cara saya memandangnya. Saya melihatnya dari sudut pandang anak-anak. Dan saya memohon kepada siapapun yang menonton, terutama keluarga Israel, untuk benar-benar menjaga anak-anak kalian dan mendorong masa depan yang lebih baik. Mereka adalah masa depan. Tapi normal yang sudah biasa dialami anak-anak kita sebenarnya tidak normal di tempat lain manapun. Itu tidak normal. Itulah masalahnya. Itu tidak normal di tempat lain manapun. Itu maksudku, bahwa kita punya ambang rasa sakit yang tinggi dan kita harus melihat siapa lagi yang punya itu karena kita sedang menghadapi pergulatan peradaban. Aku memang ingin sedikit mengganti topik karena kita punya cerita lain yang sangat menarik yang dilaporkan minggu ini di media Israel, setidaknya awalnya. Dan ada laporan bahwa Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi baru, Ayatollah boneka, ada laporan bahwa dia bahkan tidak berada di Iran saat ini. Lalu kita mendapat komentar yang sangat menarik dari Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Mari kita lihat apa yang dia katakan. Dalam periode ini yang belum saya lihat, saya rasa saya belum melihat beberapa orang secara berurutan. Wow, di mana? Bukan di mana Waldo, tapi di mana Ayatollah? Di mana S-nya? Kalau dia masih hidup, aku punya firasat. Maksudku, siapapun. Suamiku penggemar berat Star Wars, oke? Jadi aku nggak punya pilihan selain nonton semua Star Wars ini. Jadi ada satu adegan saat Darth Vader, sebelum dia jadi Darth Vader, dia kehilangan satu kaki dan satu lengan. Lalu mereka mengubahnya jadi robot, setengah manusia, yang akhirnya jadi Darth Vader. Itu yang mereka lakukan pada Marjorie Taylor Greene. Itu menurutku. Dia sedang berada di sebuah klinik di Swiss, sedang dirakit kembali untuk diubah menjadi Darth Vader berikutnya. Itu hanya pendapatku saja. Sebenarnya aku pikir dia bahkan tidak seutuh Darth Vader, karena setidaknya Vader masih punya otaknya dan bisa bicara sendiri. Aku rasa orang ini sebenarnya tidak mengendalikan semuanya. Menurutku para ekstremis yang memimpin semuanya. Kurasa mungkin ada banyak, mereka semua ekstremis. Para ekstremis yang lebih ekstrim yang memimpin semuanya. Menurutku itu seperti kacau balau. Itulah yang aku pikirkan di Iran. Menurutku, orang yang mengambil keputusan adalah Ahmad Fahidi, kepala IRGC. Sepertinya itu adalah bisa dibilang teori yang paling populer di kalangan pakar Iran saat ini. Tapi ada juga pendapat lain yang beredar. Beberapa di antaranya, seperti yang kita dengar dari berita Israel, mengatakan bahwa Khamenei bahkan tidak berada di dalam Iran. Tidak yakin dia ada di mana, mungkin di Rusia. Kita telah melihat banyak penerbangan seperti ini. Pesawat-pesawat rezim yang dipindahkan ke berbagai tempat. Jadi mungkin Korea Utara, mungkin dia ada di sana bersama Kim Jong-un. Mungkin, tapi menurutku Rusia mungkin punya perawatan medis yang lebih baik dan dia sedang bersama kita. Dan aku tidak yakin, dan mungkin dia memang bersama kita. Tapi aku tidak yakin dia benar-benar sadar, seperti benar-benar bersama kita.
Aku rasa dia tidak begitu. Aku rasa kita sudah membunuhnya. Dan aku rasa aku percaya Presiden bilang 90% sudah mati. Dia 90% sudah mati. Itu yang paling gila. Dia 90% sudah mati. Dia seperti kardus. Si manusia kue jahe. Aku tidak tahu, tapi dengar, faktanya dia tidak hadir di pemakaman ayahnya. Ayolah, kalau itu saja tidak menunjukkan dalam keadaan seperti apa dia saat itu. Bukan hanya karena mereka takut Israel atau Amerika akan menjatuhkan bom di pemakaman itu. Itu karena mereka tidak bisa menunjukkan kekalahan. Dan menampilkan pria yang cacat parah dan kehilangan kakinya, itu adalah kekalahan. Mereka tidak akan pernah melakukan itu. Yah, kamu tahu, di media mereka sendiri, mereka menggambarkannya sebagai cacat fisik parah akibat kejadian ini. Jadi, kamu bisa membayangkan sendiri apa artinya itu sebenarnya. Tapi maksudku, apa implikasinya? Apa artinya itu bagi situasi di dalam Iran? Dan ada banyak perebutan kekuasaan di dalam rezim tentang siapa yang akan mengambil keputusan dan siapa yang akan mengendalikan apa. Ada beberapa orang yang ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat, atau setidaknya berpura-pura ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Dan kemudian ada orang-orang yang sebenarnya terus menembakkan rudal balistik ke semua pihak di kawasan itu, kecuali tampaknya Israel saat ini. Nah, itulah masalahnya jika terjadi kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan. Ketika terjadi kekosongan kekuasaan, maka pihak yang paling kuat dan suka menindas akan langsung mengambil alih, bukan? Dan itulah yang terjadi. Itulah yang kita lihat terjadi ketika Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan. Taliban berkuasa tanpa kendali dan semakin menghancurkan negara itu. Dengan anak perempuan tidak bisa bersekolah dan kemudian dinikahkan saat masih anak-anak. Jadi ketika ada kekosongan kekuasaan, pihak terburuk dan terkuat langsung mengambil alih. Dan menurut saya, itulah yang sedang terjadi di rezim Iran saat ini. Saya rasa ini hanya masalah waktu. Tapi sayangnya, seperti yang Anda katakan sebelumnya, rakyat Iranlah yang akan menderita sementara itu. Sebelum kita masuk ke segmen favorit kita, saya ingin membahas sedikit tentang apa yang kita lihat dari JD Vance dalam wawancaranya dengan Joe Rogan. Saya sendiri cukup terkejut. Saya bukan penggemar JD Vance, tapi coba lihat apa yang dia katakan. Ya, kebanyakan orang mengira dia agen Mossad. Ya, Mossad atau CIA atau kelompok deep state lain, entah itu di Amerika, Israel, negara lain, atau keduanya. Dia jelas punya koneksi ke tingkat atas, tingkat tertinggi intelijen Amerika. Dia juga jelas punya koneksi ke tingkat tertinggi intelijen Israel. Ada beberapa orang di dalam sistem mereka yang kita tahu tanpa keraguan sedang memanipulasi dan berusaha mengubah opini publik Amerika agar perang terus berlangsung tanpa batas waktu. Tapi saya benar-benar yakin Anda telah melihat kampanye yang sangat diam-diam, didanai dengan sangat baik, untuk mencoba menggagalkan negosiasi dan mencoba menggagalkan kesepakatan itu. Tyra. Inilah yang terjadi ketika teori konspirasi terhadap Yahudi menjadi arus utama. Inilah yang terjadi. Presiden Wakil Presiden Amerika Serikat mengatakan hal seperti ini, seolah-olah itu adalah hal yang paling normal untuk diucapkan. Ya, sangat mengganggu mendengarnya berbicara. Sangat mengganggu. Kedengarannya seperti salah satu orang gila dari podcast Groyper. Seperti omong kosong. Ya, silahkan. Itulah orang yang dia inginkan. Itulah orang-orang yang akan mendukungnya dalam pemilihan utama Partai Republik. Dan dia telah membuat perhitungan bahwa mungkin ada lebih banyak orang yang membenci Yahudi di Partai Republik yang bisa membawanya menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya. Dan sebenarnya saya pikir dia membuat kesalahan besar. Karena semakin dia melakukan ini, semakin terlihat perbedaan antara Rubio sebagai negarawan luar biasa yang memang menunjukkan hasil dari apa yang dia lakukan. Sementara dengan orang ini, kesepakatannya gagal total. Dia satu-satunya yang percaya pada itu. Dan disinilah saya pikir Trump lebih pintar daripada yang orang-orang kira. Kenapa mengirim JD Vance ke sebuah kesepakatan yang dia tahu sejak awal tidak akan berhasil, tapi malah mengirim Marco Rubio ke Lebanon di mana semuanya berjalan lancar? Segalanya berjalan baik di Lebanon. Jadi ini membuat saya berpikir bahwa JD Vance semakin nekat. Dia makin tenggelam dalam pola pikir itu karena dia memang tidak punya pilihan lain saat ini. Dan itu menjijikan. Menjijikan apa yang dia lakukan. Shoshana, kamu menyebutnya sebagai pemilik ucapan balasan terbaik minggu ini di konferensi JNS. Dan aku ikut setuju denganmu. Dan aku bilang, dia sedang memberikan remah-remah kepada Reich yang woke. Itulah yang sedang dia lakukan. Menurutku, ini juga merupakan kesalahan perhitungan jika melihat pemilih di Amerika Serikat. Karena kalau kamu lihat pola pemungutan suara yang sebenarnya dan jajak pendapat di kalangan Republikan, pendapat ini sebenarnya tidak populer. Seluruh bahasa podcast konspirasi ini sama sekali bukan arus utama di Partai Republik. Semoga saja itu tidak pernah sampai ke titik itu. Itulah yang menjadi kekhawatiran kami saat ini.
Tapi gagasan bahwa hal ini akan menarik pemilih untuk mendukungnya, maksudku itu gila. Kedengarannya, dia sedang berbicara kepada Partai Demokrat yang sangat kiri. Yuga Ching dan Ana Kasparian. Seperti teori tapal kuda yang sedang terbukti. Memang benar, ya. Lihat, meme. Atau bahkan lebih dari itu, atau lebih buruk dari itu. Atau dia benar-benar dia didanai oleh seseorang dari luar. Kamu tahu, dia seperti kandidat boneka pihak tertentu. Siapa yang tahu? Ya, dia memang mengatakan dalam wawancara ini bahwa dia dituduh memiliki hubungan dengan Qatar. Dan tentu saja, semua ini adalah konspirasi pemerintah Israel. Itu yang dia katakan. Karena pemerintah kita sangat terorganisir dan sangat strategis. Sampai-sampai kita memikirkan hal ini. Kami mengubah arah kampanye bernilai jutaan dolar melawan MOU dalam 24 jam. Ya, begitulah cepatnya pemerintah Israel bekerja. Ya. Tapi saya tidak bisa mendapatkan janji temu dengan dokter. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke segmen favorit kita, para bajingan dan pahlawan ini, sayangnya Nona Israel Daniel Yablonska tidak bisa bergabung bersama kita hari ini. Aku ingin memberimu kesempatan bicara lagi sebelum kita menutup acara. Ini sangat mengecilkan hati. Maksudku, apa yang kita lihat dari komentar-komentar JD fans, serangan kebencian yang terus-menerus di media sosial, dan sekarang bahkan dari Wakil Presiden Amerika Serikat. Beberapa teori konspirasi ini, dan ini sangat melemahkan semangat bagi banyak orang di seluruh Barat dan Amerika Serikat, tapi juga bagi kami di sini di Israel. Bagaimana menurutmu, sebagai Nona Israel? Maksudku, apa saranmu kepada orang-orang untuk menghadapi kekecewaan seperti ini yang tampaknya terus-menerus kita hadapi? Saya akan tetap teguh pada pendirian bahwa para pelajar, lalu anak-anak muda, generasi berikutnya adalah harapan kita. Dan kita harus memberikan mereka kesempatan untuk bersuara. Kita harus memperkuat suara mereka. Kita harus memberikan contoh dan kita harus tetap tegak serta menyuarakan kebenaran kita. Kita harus, sebagai orang Israel, sebagai orang Amerika, sebagai Yahudi, atau siapapun, mengetahui kebenaranmu, mengetahui apa yang terjadi di dunia. Jangan biarkan hal itu berlalu begitu saja. Setiap hari, aku melihat video saat aku scrolling di ponselku tentang hal-hal paling gila yang dikatakan orang-orang. Dan itu benar-benar membuatku terkejut. Tapi aku harus berdoa kepada Tuhan bahwa itu hanyalah minoritas yang berisik dan benar-benar menyediakan sumber daya bagi mayoritas yang tahu apa yang sedang terjadi, yang ingin menjadi bagian dari percakapan ini. Dan jika kamu ingin menjadi bagian dari percakapan ini, ketahuilah apa yang kamu bicarakan. Aku adalah orang terakhir yang akan mengatakan bahwa aku ahli dalam geopolitik. Tapi jika aku ingin tahu apa yang sedang terjadi dalam sebuah percakapan, aku bertanya pada orang-orang yang tahu dan aku membaca tentang hal itu. Bahkan aku juga membaca dari pihak oposisi. Karena itulah cara agar tetap mendapatkan informasi. Benar sekali. Menurutku memang bisa terasa menakutkan dan melelahkan, apalagi dengan semua topik politik yang kompleks ini. Tapi ini penting dan ada nyawa yang dipertaruhkan di sini. Jadi terima kasih sudah bergabung bersama kami, ini Israel. Saya Daniel Yablonska. Sedang. Baiklah, sekarang saatnya segmen paling populer kita, penjahat dan pahlawan. Kita mulai dengan penjahat minggu ini. Fleur, kamu memang gabung dari jarak jauh, tapi kamu tetap di hati kami. Siapa penjahatmu minggu ini? Aku rindu kalian, dan kalian melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Oke, kalian semua tahu kalau penjahat favoritku adalah penjahat yang kisahnya berakhir bahagia, kan? Jadi, apa yang terjadi kemarin? Tate bersaudara ditangkap di Miami. Sekarang, mari kita ingatkan semua orang siapa Tate bersaudara itu. Mereka ini, aku tidak tahu harus menyebut mereka apa. Mari kita sebut saja mereka misoginis. Misoginis yang bangga, misoginis yang bangga, dan antisemit yang bangga. Mereka memelintir segala macam teori tentang kendali Yahudi. Mereka membicarakan tentang kendali Zionis. Kadang-kadang mereka mengatakannya secara terbuka dan kadang-kadang secara halus. Tapi mereka selalu membicarakan pengaruh orang Yahudi ini dan mereka adalah orang-orang yang menjijikan. Tapi mereka ditangkap karena sebagai misoginis, ternyata mereka juga adalah predator seksual, pemerkosa, pelaku pornografi, penyedia pekerja seks anak-anak, pada dasarnya mucikari. Dan mereka telah ditangkap di Miami atas 50 hingga 59 tuduhan, mulai dari pornografi anak, perdagangan seks, pemerkosaan, hingga segala hal yang bisa kamu bayangkan. Dan inilah yang disebut manosfer, tempat si idiot lain, Klav, yang datang ke Israel untuk menodai negeri kita dengan misogininya. Semuanya berasal dari pola yang sama. Dan aku hanya ingin mengingatkan semua orang bahwa ketika kamu melihat seorang misoginis, biasanya kamu juga melihat seorang antisemit.
Dan ketika kamu melihat seorang antisemit, biasanya kamu juga melihat seorang misoginis. Karena orang-orang ini, pola pikir busuk seperti ini berjalan beriringan. Jadi, dua pria ini yang diikuti oleh semua anak muda, entah karena alasan apa, memberitahu mereka bahwa mereka harus mempermainkan wanita, memperlakukan wanita dengan buruk. Katanya, itulah cara mereka menunjukkan kejantanan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sama yang antisemit. Jadi, mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa Yahudi bertanggung jawab atas semua masalah mereka. Jadi, para bajingan minggu ini adalah bajingan dengan akhir yang bahagia. Saudara-saudara Tate, Andrew dan Tristan Tate, semoga kalian membusuk di penjara Britania Raya dan tidak pernah keluar, karena itulah yang kalian pantas dapatkan. Amin. Maksudku, aku tidak mengerti. Seperti apa mereka tidak sadar kalau mereka akan diekstradisi ke Britania Raya? Seperti apa mereka tidak? Tidak, ini benar-benar terjadi. Mereka pikir mereka punya koneksi di pemerintahan Trump. Ya Tuhan, ya. Itulah yang mereka tepat sekali. Mereka punya koneksi dan ternyata ekstradisi mereka. Mereka sempat berada di Rumania sebentar. Kamu tahu kenapa mereka ada di Rumania? Karena undang-undang pemerkosaan anak di sana lebih longgar. Ya Tuhan, kamu nggak bisa mengarang cerita seperti ini. Jadi mereka tidak diekstradisi dari Rumania, meskipun sebenarnya bisa saja. Karena ternyata mereka punya koneksi, seperti yang dikatakan Emily. Tapi sekarang Inggris berhasil melakukannya. Ada banyak sekali laporan tentang perilaku menjijikan mereka selama 10 tahun. Dan seperti yang sudah saya katakan, misogini dan antisemitisme selalu berjalan beriringan. Ngomong-ngomong, mereka juga sangat rasis terhadap orang kulit hitam. Seluruh komunitas itu punya tradisi lama seperti itu. Kamu tahu, kalau kamu membenci perempuan, membenci orang kulit hitam, dan membenci orang gay, Mungkin memang seperti itulah dirimu. dan anti-Yahudi juga ya, benar sekali. Interseksionalitas yang seharusnya dimiliki orang-orang. Begitulah interseksionalitas. Ya, Begitu. interseksionalitas yang sesungguhnya. Kerja bagus, kerja bagus. Wow. Jadi Shoshana, siapa bajinganmu minggu ini? Aku punya bajingan langganan lagi nih. Christian Amanpour, yang kamu tahu, saat kamu pikir dia tidak bisa lebih rendah lagi, dia malah benar-benar menuduh atau setidaknya menanyakan kepada wanita yang menuduh Hakim ICC, Karim Khan, tentang pelanggaran seksual berulang. Dia benar-benar menatapnya dan berkata, "Jadi, apakah kamu agen Mossad?" Dan yang aku rasa sangat mengejutkan tentang ini adalah, kamu tahu, ada jurnalisme dan ada jurnalisme kuning. Ada jurnalisme dan ada teori konspirasi. Ini adalah teori konspirasi yang dinormalisasi oleh media. Apakah kamu? Dan kita baru saja melihatnya dengan J.D. Vance. Apakah kamu mungkin seorang agen Mossad? Seolah-olah Mossad itu, ya, aku bisa membayangkan tangan-tangan global dan Yahudi dengan hidung besar. Maksudku, itulah yang mereka lakukan. Itulah yang mereka tanamkan di kepala orang-orang. Ini, lihat ini. Pertama-tama, apakah kamu seorang agen Mossad? Tidak. Dan kalau aku memang seorang agen, aku pasti akan bilang aku sangat buruk dalam pekerjaan itu. Tapi tidak. Untuk bekerja di pengadilan, kamu harus melewati beberapa pemeriksaan keamanan. Jadi menurutku yang sangat penting untuk disampaikan di sini adalah bahwa ini adalah seorang wanita Muslim Malaysia yang sebenarnya mendukung kasus ICC terhadap Israel. Dan dia angkat bicara dan menuduh hakim atas apa yang dia lakukan meskipun begitu. Dan dia tahu bahwa orang-orang akan mendemonisasi dirinya dan dia tetap melakukannya. Lalu, bagaimana dengan prinsip percaya semua wanita? Kenapa dulu semua orang percaya pada tuduhan terhadap Weinstein, Epstein, dan kasus-kasus lainnya? Kenapa hal itu sangat mudah dipercaya? Tapi ketika wanita ini muncul dan menuduh seseorang yang punya pandangan politik dan agama berbeda, justru tidak dipercaya. Dan sekarang malah ditanya, apa kamu agen Mossad? Dan siapapun yang tidak melihat benang merah ini, yang tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, kamu akan sangat-sangat terkejut dalam beberapa tahun ke depan. Ketika hal ini sudah begitu meluas, kamu akan menoleh dan tidak lagi mengenali negaramu atau teman-temanmu. Ya, itu memang menyedihkan, tapi akurat. Aku tidak bisa tidak setuju denganmu. Maksudku, ketika kamu bicara tentang Christiana Amanpour, jujur saja, tidak ada satupun pembenci Yahudi atau Israel yang tidak akan dia wawancarai. Dia mencari jenderal-jenderal tua yang sudah seperti dinosaurus sayap kiri di Israel untuk mengatakan sesuatu tentang pendudukan. Yang tentu saja, kamu tahu, itu saja yang selalu mereka bicarakan, karena itulah agenda CNN. Dia akan menemukan orang-orang ini.
dia akan memberi mereka panggung. Dia adalah orang yang mengangkat Karim Khan, menyanjungnya karena surat perintah penangkapan untuk Bibi dan Galan. Dialah yang melakukannya. Dialah yang mendapat wawancara eksklusif itu. Surat perintah penangkapan itu dikeluarkan sebelum benar-benar diproses karena memang tidak pernah bisa diproses. Itu sepenuhnya dibuat-buat. Dan itulah yang harus dia lakukan. Dan orang-orang bilang mungkin dia melakukannya karena dia tahu tuduhan itu akan segera datang. Bagaimanapun juga, Kristiana menyanjung pria itu mewawancarainya. Lalu gadis ini, dan kamu bisa bayangkan betapa beraninya wanita ini, karena izinkan aku memberitahumu, aku dulu seorang pengacara muda, dan selalu ada rumor di firma hukum tentang pria-pria yang suka pamer, pria-pria yang melakukan ini dan itu. Dan pada masaku di tahun 90-an, kalau kamu mengatakan sesuatu, karir hukummu selesai kan? Karir hukummu selesai. Begitulah aku dibesarkan. Sekarang dengan gerakan Me Too, segalanya sudah berubah. Tapi gadis ini, percayalah, dia mempertaruhkan karirnya dengan melakukan ini. Dan kamu punya Kristiana Amanpour yang menyanjung Karim Khan saat mewawancarainya. Tidak mengkritisi satu pun hal tentang surat perintah penangkapan Bibi, apakah itu sah atau tidak. Tapi gadis ini, dialah yang dia pertanyakan. Dan Emily bisa menjelaskannya kepadamu lebih baik dariku. Orang-orang Iran membencinya karena dia melakukan hal yang sama dengan IRGC. Dia membuat mereka terlihat glamor. Tapi saat dia mewawancarai Reza Pahlavi, dia juga omong-omong menanyakan hal yang sama. Dia terobsesi dengan pertanyaan ini. Apakah Anda agen Israel? Apakah Anda bekerja untuk atau dengan Mossad? Hanya Israel. Apa sebenarnya yang begitu keterlaluan? Dia bertanya sangat lama tentang Amazon. Bukankah dia juga menanyakan hal yang sama pada Pahlavi, Emily? Ya, itu yang sedang kita bicarakan. Dia menanyakan hal yang persis sama padanya. Sepertinya dia terobsesi dengan konspirasi ini. Tapi kamu tahu, ngomong-ngomong soal konspirasi, aku memang ingin membahas si brengsek pilihanku. Karena itu agak menyatukan semuanya. Majalah Time minggu lalu menerbitkan sebuah artikel tentang kampanye diplomasi publik yang secara hukum diumumkan ke publik dengan dana jutaan dolar yang dibiayai oleh negara Israel melalui Kementerian Luar Negeri. Ini dilakukan melalui seseorang yang bekerja sama dengan mereka, Brad Parscale, yang memiliki sebuah agensi yang disewa secara legal dan terbuka, terdaftar di bawah FARA dan FARA, yaitu Undang-Undang Registrasi Agen Asing. Di sana, Anda bisa melihat semua dokumen tentang seperti apa kampanye ini, berapa banyak uang yang dihabiskan, materi apa saja yang menjadi fokus, dan semuanya. Segala macam detail tentang apa saja yang sebenarnya terlibat di dalamnya. Jadi kita tahu apa saja yang sebenarnya terlibat dalam kampanye ini. Lalu, apa yang dilakukan majalah Time? Mereka menerbitkan sebuah artikel tentang kontrak ini dan dokumen-dokumen yang diajukan secara hukum. Ini adalah aktivitas yang dilakukan semua negara. Semua negara melakukan lobby. Banyak dari mereka juga melakukan apa yang disebut kampanye pengaruh di Amerika Serikat. Itu adalah perilaku yang legal. Yang tidak legal adalah tidak mendeklarasikannya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Qatar dengan AJ Plus atau Al Jazeera atau miliaran dolar yang mereka gelontorkan ke dunia akademis Amerika. Semua itu adalah kampanye pengaruh tersembunyi untuk memanipulasi masyarakat Amerika. Israel menghabiskan beberapa juta dolar untuk kampanye diplomasi publik yang berfokus pada pertukaran budaya. Dan AI bukanlah upaya memanipulasi opini publik Amerika, apalagi jika semuanya dilakukan secara terbuka. Tapi, majalah Time menyatukan kedua hal ini, seolah-olah keduanya adalah hal yang sama. Membahas tentang apa isi kontraknya, lalu mulai membicarakan bagaimana pemerintah Israel atau beberapa pejabat Gedung Putih, seperti itulah mereka menyebutnya. Beberapa pejabat Gedung Putih percaya bahwa pemerintah Israel membayar kampanye pengaruh untuk melobi menentang nota kesepahaman dan JD Vance secara pribadi. Sekarang, jelas ini sangat tidak masuk akal. Tapi kita baru saja mendengar beberapa menit yang lalu dari JD Vance sendiri tentang apa yang dia pikirkan dan bahwa itu adalah sumbernya. Dia bahkan menyebutkan artikel Time itu dalam wawancaranya dengan Joe Rogan. Meskipun faktanya artikel majalah Time sebenarnya tidak mengatakan bahwa itulah yang tercantum dalam kontrak secara hukum, mereka hanya menggabungkan dua hal dan membiarkan pembaca menafsirkan sendiri apa artinya itu. Dan tentu saja, seperti biasanya kita melihat teori konspirasi di mana-mana. Dan Israel dituding berada di balik orang-orang yang berbeda-beda itu. Maksud saya, orang Iran, veteran Amerika, jurnalis, pakar keamanan nasional, semua jenis orang ini mengecam MOU tersebut karena MOU itu buruk, karena JD Vance melakukan pekerjaannya dengan buruk.
Dan alih-alih bertanggung jawab atas kegagalannya, dia justru mencari-cari teori konspirasi ini. Majalah Time bahkan membahas tentang kampanye diplomasi tertentu. Jadi pasti orang-orang yang mengkritik saya itu adalah bot berbayar, bot berbayar. Setiap negara lain di dunia bisa melakukan lobby untuk apa saja. Tapi kalau Israel melakukan sesuatu secara legal dan secara terbuka, itu dianggap tidak bisa diterima. Saya benar-benar muak dengan standar ganda ini, benar-benar. Maksud saya begini, Saya berbicara kepada orang-orang Ice Gap minggu lalu. Dan ada ratusan miliar dolar yang telah masuk ke universitas-universitas Amerika melalui perusahaan cangkang, ke politisi Amerika melalui perusahaan cangkang. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu secara legal yang hanya sebagian kecil dari apa yang para bajingan ini lakukan secara ilegal, itulah yang membuat majalah Time menulis tentangnya. Itu luar biasa. Baiklah, nah di sisi yang lebih positif, kita masih punya pahlawan. Kita punya banyak pahlawan. Jadi Shoshana, kamu mau mulai dengan pahlawanmu minggu ini? Pahlawan saya minggu ini berhubungan dengan bajingan saya minggu ini. Dan ini adalah Sarah, yang merupakan pengacara yang bekerja di ICC. Yang tetap angkat bicara, meskipun itu buruk untuk karirnya, buruk untuk orang-orang, kamu tahu, yang sejalan dengan pandangan politiknya. Dan mengungkapkan kebenaran tentang tuduhan pelecehan seksual terhadap Karim Khan, hakim ICC. Dia jelas tidak mendapat simpati. Dia jelas tidak memajukan karirnya. Tapi pada akhirnya, dia merasa kebenaran itu penting. Dan saya pikir satu hal yang perlu kita diskusikan, dan ini sudah sering kita bahas selama seminggu terakhir, adalah bahwa kamu tidak bisa menempatkan politik di atas kebenaran. Kamu tidak bisa menempatkan politik di atas nilai-nilai. Dan terkadang orang ingin begitu disukai, dan ingin orang lain menyukai mereka, sampai mereka menaruh nilai-nilai mereka di urutan paling bawah. Dan terutama ketika menyangkut perempuan, terutama ketika menyangkut para misoginis. Dan itu tidak benar. Kita tidak bisa menerima para misoginis hanya karena kita ingin mereka menyukai kita. Dan kita tidak bisa melindungi predator seksual hanya karena mereka sejalan dengan politik kita. Dan itu adalah sesuatu yang kita sebagai perempuan sangat pahami. Dan kita harus memperjuangkan hal ini. Jadi, dia adalah pahlawan karena melakukan ini, meskipun dia tahu hal itu tidak akan populer. Dan kita sebagai perempuan khususnya, saya percaya kita perlu mendukungnya, bahkan jika itu sesuai atau tidak sesuai dengan politik kita. Jadi dia adalah pahlawan saya karena berani angkat bicara. Saya benar-benar berharap dia tidak terlalu dihukum. Dan saya berharap kita semua belajar dari ini, bahwa kebenaran benar-benar harus menjadi hal yang penting. Kebenaran harus menjadi hal yang penting jika kita ingin memiliki masyarakat yang layak. Setuju sekali, benar sekali. Amin. Ya. Saya ingin membahas pahlawan saya sebelum kita beralih ke Fleur. Jelas, 2 tahun terakhir di kampus benar-benar sangat sulit. Itu sudah sulit bahkan ketika saya masih di universitas. Tapi sekarang keadaannya jadi jauh lebih buruk. Dan salah satu tempat di mana saya percaya sudah tidak ada harapan lagi adalah di Inggris. Inggris beberapa langkah lebih maju dari Amerika Serikat, yang sudah kita lihat betapa buruknya keadaan di sana. Dan ada sebuah artikel minggu ini oleh Thalis Mus, yang merupakan pemimpin mahasiswa Yahudi di King's di Inggris, London. Ini adalah seseorang yang sangat berani, telah menghadapi banyak perundungan, baik perundungan daring maupun ancaman perundungan secara langsung. Dan faktanya, ini bukanlah hal yang langka. Dan karena alasan itu, saya ingin menjadikan Tali dan sebenarnya semua pelajar Yahudi Inggris sebagai pahlawan saya minggu ini. Karena apa yang mereka hadapi di kampus, hanya karena identitas mereka, karena siapa mereka, terlepas dari apa yang sebenarnya mereka lakukan atau bicarakan, atau apakah mereka seorang aktivis atau bukan. Fakta bahwa identitas mereka terus-menerus berada dalam ancaman. Bahwa jika orang-orang tahu siapa mereka, jika orang-orang tahu apa yang mereka yakini, jika mereka tidak bersuara, mereka akan diserang, mereka akan dikeluarkan dari percakapan, mereka akan diancam, orang-orang akan berusaha mengeluarkan mereka dari kelompok, mereka akan dikirimi kampanye perundungan di media sosial mereka. Semua hal ini adalah hal-hal yang Tali gambarkan dalam artikel dari The Telegraph tentang seperti apa kehidupan seorang mahasiswa Yahudi di Inggris. Dan itu benar-benar mengerikan bahwa Inggris telah membiarkan situasinya sampai sejauh ini. Dan kamu tahu, aku hanya berbicara tentang universitas. Tapi sebenarnya itu meluas jauh melampaui universitas ketika berbicara tentang Inggris. Dan menurutku, mungkin sudah terlambat untuk melakukan apapun tentang itu untuk membereskan keadaan di kampus-kampus. Tapi ini benar-benar keterlaluan. Sungguh tidak bisa diterima bahwa inilah kenyataan yang harus dihadapi oleh mahasiswa Yahudi di beberapa universitas terbaik di dunia. Beberapa institusi paling bersejarah yang telah banyak berkontribusi pada, kamu tahu,
percakapan global tentang begitu banyak isu dan topik penting. Ini benar-benar memalukan. Tapi meskipun begitu, orang-orang seperti Tali memberi saya harapan dan menginspirasi saya serta mahasiswa lainnya juga. Dan mereka tetap tegar menghadapi, kamu tahu, tekanan yang hampir tak terbayangkan untuk seseorang yang masih begitu muda. Dan karena itu, salut untuk Mutali dan untuk semua mahasiswa Yahudi Inggris yang berdiri teguh, melawan, dan menolak menyerah pada kebencian yang kita lihat di kampus-kampus itu. Itu luar biasa. Benar-benar berat. Charlie adalah seorang pahlawan, dan itu menyedihkan bagiku. Itu adalah alma materku. Disitulah aku belajar, di King's College. Waktu aku di sana, aku adalah, bisa kamu bayangkan, presiden dari perkumpulan Yahudi. Dan dulu, kami sering berdebat dengan orang-orang yang mendukung Palestina. Dulu wajar untuk berdebat dan tidak setuju, dan itu tidak masalah. Dan sekarang, mereka membatalkannya. Itu sangat-sangat menyedihkan. Dan aku mau promosi sedikit kampusisrael.com. Jika kamu ingin alternatif selain kampus-kampus di seluruh dunia dan ingin datang ke Israel, aku baru saja merekrut seorang perekrut. Kami sedang merekrut perekrut di Inggris. Jadi aku harus bilang itu, maaf ya. Itulah alasannya aku mengatakannya. Whaler, silakan lanjutkan. Siapa saja aku, Emily. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Siapa pahlawanmu? Jadi pahlawanku, kalau tetap di Eropa, di kawasan Eropa, yaitu Menteri Luar Negeri Ceko dan Republik Ceko secara umum. Karena saat ini, pria bernama Petr Mačinka ini, Republik Ceko sedang memblokir sanksi Eropa terhadap Israel di Uni Eropa. Dan lihatlah, ironisnya adalah negara-negara Eropa Timur yang dulunya merupakan blok Soviet, sekarang justru mendukung Israel. Sedangkan negara-negara Eropa Barat mencoba mengorbankan kita. Dan dia bertemu dengan Gideon Sa'ar. Dialah yang memveto pemungutan suara itu. Dan dia berkata, tentu saja kami membayar harga politik tertentu untuk itu. Tapi saya tidak peduli. Saya pikir kami bukan satu-satunya yang memiliki posisi seperti ini. Mungkin kami hanya sedikit lebih berani dan cukup nekat untuk mengatakannya secara terbuka. Dan saya pikir sesekali ada negara-negara yang mengatakan kami tidak mau lagi diatur-atur. Kami akan melakukan apa yang benar. Yang benar-benar menarik adalah negara-negara yang dulu paling membenci kami sekarang mulai berubah secara politik. Jadi misalnya, Kolombia, mereka dulu sangat membenci Israel. Sekarang mereka sudah mengadakan pemilu. Presiden sayap kanan ini menang dan dia bilang ingin memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Jadi, hore! Dan negara lain yang benar-benar menjadi beban bagi kami. Negara yang sangat buruk bagi kami di Eropa, Slovenia, berubah dalam semalam dan sekarang sangat mendukung Israel. Bahkan juga membicarakan tentang memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Jadi aku akan kembali dan mulai mencari cara untuk membantu orang-orang ini membuka kantor di Yerusalem. Tapi intinya adalah bahwa Republik Ceko dan negara-negara berani lainnya seperti itu yang tidak mau tunduk pada mafia woke atau kelompok Islamis, mereka tampil dan membuktikan bahwa mereka adalah pahlawan. Jadi Menteri Luar Negeri Ceko, Petr Mačinka, dan negaranya, kalian adalah pahlawanku minggu ini. Sangat baik, sangat menyenangkan mengakhiri dengan catatan positif. Terima kasih. Dan kamu benar sekali soal aspek diplomasi. Segalanya berubah sangat cepat di tempat-tempat yang mungkin tidak kita duga. Aku juga tahu Brazil diperkirakan mungkin akan mengalami perubahan. Salah satu pemimpin lain yang juga sangat buruk. Dan semoga Spanyol tahun depan, semua orang di sini di Spanyol, aku sedang di Spanyol sekarang, dan tadi malam terasa sulit karena kamu tahu, kami di sini. Aku ingin mendukung Spanyol, tapi tidak, aku mendukung Argentina. Dan semua orang bilang padaku, 1,5 tahun lagi Pedro Sanchez akan kalah dalam pemilu. Aku bilang, insya Allah. Ya, mari kita berharap itu menjadi kenyataan. Dan kita akhiri sampai di sini. Tapi terima kasih sudah bergabung bersama kami semua di The Quad minggu ini. Dan tentu saja kami akan kembali minggu depan di JNS. Sampai jumpa.